Pada zaman dahulu, para dewa bertarung dengan pencipta mereka, para Titan. Zeus meyakinkan Hades untuk menciptakan monster yang bisa mengalahkan para Titan dari darah dan tubuhnya sendiri. Hades menciptakan monster bernama Kraken yang berhasil mengalahkan para Titan. Setelah itu, para dewa membagi kekuasaan. Zeus berkuasa di langit, Poseidon berkuasa di laut. Sementara Hades ditipu oleh Zeus ditinggal dalam dunia kematian dan kegelapan. Zeus menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya yang memberi keabadian bagi para dewa. Seiring waktu, manusia tidak percaya lagi pada para dewa. Mereka mulai melawan pencipta mereka. Halo Movie Mania, kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Clash of the Titan yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kisah mitologi Yunani kuno, kisah seorang pemuda bernama Perseus. Dia adalah seorang manusia setengah dewa yang lahir untuk mengubah segalanya. Film ini disutradarai oleh Louis Leterrier, dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Perseus, Matt Mikkelsen sebagai Draco, Alexa Davalos sebagai Andromeda, Gemma Arterton sebagai Io, Liam Neeson sebagai Zeus, dan Lapines sebagai Hades. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana tentunya, Movie Mania. Kisah diawali ketika seorang nelayan menemukan sebuah peti yang terapung di lautan yang berisi sosok mayat perempuan dan seorang bayi yang masih hidup. Tahun-tahun berlalu, Perseus dan keluarganya sedang menangkap ikan di tengah lautan. Ayahnya kecewa dengan para dewa yang membuat hidup mereka semakin sengsara. Sementara mereka harus mencintai para dewa. Dia ingin suatu hari ada seseorang yang menghentikannya. Keesokan harinya mereka melihat para prajurit kerajaan Argos sedang merobohkan patung Zeus. Mereka bersorak setelah berhasil melakukannya. Mereka menyatakan perang terhadap para dewa. Sejenak kemudian langit yang cerah itu berubah menjadi hitam. Para pasukan Erinys yang mirip kelelawar raksasa dilepaskan untuk menghabisi mereka, kemudian menjelma menjadi Hades dan menyerang perahu milik Perseus. Perahu itu tenggelam bersama keluarga Perseus, tetapi Perseus selamat dari kejadian itu. Hades kemudian datang ke Olympus. Dia menghasut Zeus atas ulah manusia yang mulai berpaling dari mereka. Dia meminta diberi wewenang untuk memberi pelajaran pada manusia, supaya tunduk kembali kepada para dewa. Perseus ditemukan terdampar di pantai oleh para prajurit Argos. Mereka membawanya ke istana. Seorang pendeta mengajak penduduk untuk kembali berdoa kepada para dewa, namun dia diabaikan begitu saja. Di dalam istana sedang diadakan pesta untuk menyambut kembalinya para prajurit yang memenangkan peperangan dengan para dewa. Mereka telah membakar kuil-kuil, merobohkan patung-patung dewa, serta melarang penduduk berdoa pada para dewa. Mereka telah menentang para dewa. A new era has begun. The era of man. Raja Chrysippus mengatakan ini bukan lagi era para dewa, sekarang adalah era kekuasaan manusia. Putri Andromeda sebenarnya tidak sepakat dengan orang tuanya. Para prajurit lebih banyak yang mati, tidak seharusnya berpesta. Mereka telah membuat para dewa marah, maka akan ada konsekuensinya. Ratu Caesopia mengatakan dengan sombongnya bahwa manusia tidak perlu takut pada para dewa. Manusia tidak membutuhkan dewa, justru mereka yang membutuhkan manusia. Dia bahkan menyebut putrinya Andromeda lebih cantik dari Dewi Aphrodite, sehingga membuat para dewa cemburu padanya. Tiba-tiba Hades datang menyerupai kabut hitam. Dia menghisap para prajurit beserta senjata mereka, kemudian melemparkannya kembali. Hades mengatakan manusia hanyalah butiran debu yang menempel di kaki para dewa. Begitu beraninya menghina para dewa. Dia meminta semua orang berlutut. Dia menghisap wajah ratu hingga menua dan tewas. Dia mengancam dalam 10 hari akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos beserta isinya. Kecuali mereka mengorbankan sang putri untuk mengenyangkan Kraken dan Zeus yang telah mereka hina. Mereka harus memilih antara kekacauan atau pengorbanan sesuai dengan kehendak Zeus. The will of your father.
Perseus diduga sebagai manusia setengah dewa karena ucapan Hades mengarah padanya. Draco menginterogasinya atas tujuan apa dia ke sini. Raja Caesipius mencegah Draco yang akan membunuh Perseus. Raja meminta apabila benar Perseus adalah putra Zeus, maka dia meminta Perseus menyelamatkan mereka supaya putri Andromeda tidak dikorbankan. Perseus mengaku dirinya bukan putra Zeus, dia hanyalah putra seorang nelayan. Bahkan keluarganya telah dibunuh oleh Hades. Putri Andromeda rela bila dikorbankan, dia tidak mau ada korban lebih banyak lagi. Seorang wanita bernama Io mengunjungi Perseus di penjara. Dia mengaku sangat mengenal Perseus sejak masih bayi. Io adalah wanita yang dikutuk oleh dewa menjadi wanita yang awet muda karena menolak dirayu oleh dewa. Akibatnya dia selalu menyaksikan orang-orang yang disayanginya mati terlebih dahulu. Dia menceritakan asal-usul Perseus sebagai anak Zeus. Dikisahkan Raja Acrisius melakukan pemberontakan terhadap para dewa dengan menyerang ke gunung Olympus. Saat terjadi peperangan, dewa Zeus mendatangi istri Acrisius dan menidurinya dengan tujuan memberi pelajaran pada Acrisius. Akan tetapi Acrisius menjadi sangat marah dan membunuh istri serta bayinya. Dia membuang mayat istrinya dan bayi itu ke laut. Sebelum membuang peti mati itu, Acrisius tersambar oleh petir Zeus yang membuat Acrisius terbakar, namun masih hidup dan menjadi monster. Perseus tidak peduli dengan asal-usulnya, dia hanya ingin membalas dendam kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Akhirnya Perseus bersedia pergi untuk membunuh Kraken, meskipun itu mustahil. Io mengatakan mereka harus menemui para penyihir Stygia untuk mencari tahu cara membunuh Kraken. Raja memerintahkan Draco dan anak buahnya menemani Perseus. Keberangkatan mereka dihadang para penduduk yang tidak ingin negeri mereka dikorbankan. Mereka ingin raja mengorbankan putrinya saja agar mereka semua selamat. Sementara itu di dunia bawah, Hades mendatangi Acrisius yang kini dipanggil Kalebos. Dia mengajak Kalebos bersekutu dengannya untuk mengagalkan rencana Perseus yang merupakan anak dari istrinya dan Zeus. Hades memberi Kalebos kekuatan untuk membunuh Perseus. Draco melatih Perseus yang belum mempunyai keterampilan bela diri untuk menghadapi lawan. Tampaknya Draco melatih Perseus dengan sangat keras. Perseus cukup kewalahan menghadapinya, tapi akhirnya Perseus dapat mengalahkan Draco. Zeus mencium aroma pengkhianatan Hades. Dia merasa harus membantu Perseus dalam perjalanannya menghadapi Kraken. Dia mengirimkan sebuah pedang yang hanya bisa dipakai Perseus. Draco mengetahui pedang itu adalah kiriman Zeus, namun Perseus menolaknya dan memberikan pada Draco. Draco memerintahkan dua prajuritnya untuk menjemput Perseus yang pergi setelah memberikan pedang Zeus padanya. Zeus juga mengirimkan kuda terbang bernama Pegasus pada Perseus. Io membujuk Perseus supaya menerima Pegasus itu untuk tunggangannya. Saat Perseus tengah mengagumi Pegasus, tiba-tiba salah satu prajurit diserang Kalebos. Dia tewas seketika. Kalebos kemudian menyerang Perseus. Perseus tak berdaya melawannya. Dia tergigit di lengan kanannya. Para prajurit kemudian menyerang Kalebos, namun Kalebos lebih kuat dari mereka. Para prajurit itu jatuh satu persatu. Perseus pun hampir terbunuh. Akhirnya Draco berhasil menyabetkan pedangnya pada tangan Kalebos hingga putus dan berlumuran darah. Karena merasa sudah terpojok, Kalebos kemudian melarikan diri. Perseus dan para prajurit mengejarnya. Tangan Kalebos yang sudah terputus di tanah berubah menjadi seekor kalajengking raksasa. Begitu juga dengan darah-darah Kalebos yang menetes di tanah berubah menjadi kalajengking raksasa. Kini para prajurit itu harus menghadapi kalajengking raksasa yang muncul dari dalam tanah. Setelah mengalahkan beberapa kalajengking, ternyata makin banyak kalajengking berdatangan. Kemudian datanglah orang-orang jin yang bisa mengendalikan kalajengking itu. Orang-orang jin adalah para penyihir yang tinggal di gurun. Tubuh mereka terbuat dari kayu. Perseus kesakitan karena racun dari gigitan Kalebos di tangannya. Draco menyuruhnya agar meminta kekuatan pada ayahnya Zeus, tetapi Perseus tidak sudi melakukannya.
Perseus dibawa ke perkemahan orang-orang jin. Secara diam-diam orang jin menyembuhkan luka Perseus dan memulihkan kekuatannya. Draco salah paham terhadap mereka. Ternyata orang-orang jin mengajak mereka bekerja sama untuk melawan para dewa. Orang-orang jin menjadikan kalajengking-kalajengking itu sebagai kendaraan mereka menuju tempat penyihir Stygia. Akhirnya Perseus dan prajurit Argos beserta orang-orang jin telah sampai di tempat penyihir Stygia. Para penyihir Stygia adalah 3 orang wanita yang mempunyai wajah tanpa mata. Mereka hanya bisa melihat dengan satu mata yang mereka bawa di tangannya. Mereka mengetahui segala sesuatu layaknya Mbah Google. Sayangnya mereka selalu meminta pengorbanan pada orang-orang yang meminta petunjuknya. Perseus mengancam akan membakar satu-satunya mata mereka kalau tidak memberitahu cara membunuh Kraken. Akhirnya penyihir Stygia memberitahu bahwa kepala Gorgon Medusa bisa merubah apapun yang menatapnya menjadi batu. Dia berada di kuil di ujung sungai dunia bawah. Perseus memutuskan segera mencari Medusa untuk membawa kepalanya. Zeus menemui Perseus untuk menawarkan perlindungan kepadanya. Dia bisa menjadi dewa seperti ayahnya. Namun Perseus menolak tawaran Zeus. Dia bersikeras tidak mau menjadi bagian dari para dewa. Perseus hanya ingin menjadi manusia biasa. Zeus kemudian memberinya sebuah koin, karena koin itu akan dibutuhkan dalam perjalanan Perseus. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil Medusa di dunia bawah. Io menjadi pemandu untuk mereka. Untuk menyeberangi sungai kematian, Perseus menggunakan koin dari Zeus untuk membayar tukang perahu Charon. Io menceritakan asal-usul kepala Gorgon Medusa. Medusa adalah awalnya seorang wanita yang cantik. Poseidon menjadi tergoda akan kecantikannya dan ia pun menidurinya. Merasa dirinya telah ternoda, Medusa melapor pada Athena. Athena kemudian mengutuknya agar setiap laki-laki yang menatapnya akan berubah menjadi batu. Akhirnya mereka sampai di ujung sungai kematian. Perseus sangat bangga pada orang-orang yang ikut menyertainya. Io tidak diperkenankan memasuki kuil Medusa karena kutukan bagi perempuan yang memasukinya tidak akan pernah kembali. Kemudian mereka memasuki kuil Medusa tanpa Io. Dengan sangat berhati-hati mereka berjalan. Mereka bersiap siaga kalau Medusa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Suara tertawa Medusa memecahkan keheningan di antara mereka. Tiba-tiba anak panah meluncur ke arah mereka. Medusa melepaskan anak panahnya untuk mengacaukan para prajurit. Satu persatu prajurit Argos menemui ajalnya. Soyon jatuh ke sumur api saat menghindari anak panah. Iksas yang pertama menjadi batu setelah menatap wajah Medusa. Ebesius berubah menjadi batu saat jatuh dikejar Medusa. Orang jin meledakkan dirinya saat terlilit ekor Medusa. Draco berhasil menancapkan batu pada ekor Medusa, tapi dia akhirnya menjadi batu. Hingga akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa dengan bantuan cermin dari tamengnya, kemudian menebas kepala Medusa dengan mata terbejam. Perseus membawa kepala Medusa keluar dari kuil. Io yang menunggu di luar tiba-tiba ditikam oleh Kalebos dari belakang. Perseus kemudian bertarung dengan Kalebos. Pedang yang ia gunakan patah dan tak mampu melukai Kalebos yang memiliki kekuatan Hades. Dia kemudian terpaksa menggunakan pedang Zeus untuk melawannya. Perseus berhasil menikam Kalebos dan tiba-tiba Kalebos berubah wujud menjadi manusia. Kutukannya pun hilang sebelum akhirnya dia menemui ajalnya. Io tidak dapat diselamatkan. Dalam keadaan sekarat, dia menyuruh Perseus agar segera kembali ke Argos. Ia kemudian berubah menjadi uap panas dan menghilang. Pegasus tiba-tiba datang menemui dan membawa Perseus dari ujung sungai kematian. Perseus pergi meninggalkan kuil Medusa menuju Argos menunggangi Pegasus. Sementara itu Zeus di bawah tekanan Hades memerintahkan untuk melepaskan Kraken tepat di saat puncak gerhana matahari. Pendeta dan penduduk Argos menyiapkan upacara pengorbanan putri Andromeda. Mereka membawa Andromeda ke tempat upacara pengorbanan, kemudian mengikatnya untuk santapan Kraken. Kraken yang telah dilepaskan kini akan muncul ke permukaan. Ekor
tentakelnya yang panjang merusak segalanya di permukaan. Penduduk Argos menjadi panik dan ketakutan. Kepanikan dan ketakutan penduduk Argos telah mengguncang istana Zeus. Hades kini merasa lebih kuat dari Zeus. Dia membuka kedoknya dan melawan Zeus. Kekuatan Zeus melemah karena tidak ada lagi manusia yang berdoa padanya. Hades membalas dendam karena telah ditipu Zeus untuk tinggal di dunia bawah. Zeus merasa masih ada harapan karena ada Perseus di Argos yang akan menyelamatkan manusia. Hades bergegas ke Argos untuk menghadang Perseus. Hades berubah wujud menjadi pasukan Erinyes untuk mengejar Perseus. Kantong yang berisi kepala Medusa berhasil dibawa oleh salah satu Erinyes. Perseus kemudian mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Perseus dan pasukan Erinyes. Sementara kepala Kraken kini telah muncul di permukaan yang membuat penduduk Argos tambah panik dan ketakutan. Dengan suaranya yang sangat menakutkan, Kraken menghancurkan bangunan-bangunan di Argos. Penduduk Argos banyak yang tewas karenanya. Perseus terus mengejar Erinyes yang membawa kantung kepala Medusa. Dia hampir saja masuk ke mulut Kraken saat mengejar Erinyes. Akhirnya Perseus melompat dari atas Pegasus untuk menangkap Erinyes dan memasukkannya ke dalam api. Perseus kemudian dihadang oleh para pendeta Argos yang menghendaki pengorbanan Putri Andromeda. Perseus berhasil menghindari mereka dan naik ke atas tangga persembahan. Perlahan kemudian Kraken berubah menjadi batu. Perseus membuang kepala Medusa ke laut. Kemudian Kraken hancur dan jatuh ke laut. Andromeda ikut terbawa tenggelam ke laut. Hades kemudian muncul di hadapan Perseus hendak menyerangnya. Kilatan petir menyambar memberi tanda bahwa Zeus bersama Perseus. Perseus mengeluarkan pedang dan memanggil nama Zeus. Kemudian melemparkan pedangnya ke arah Hades. Hades pun terlempar kembali ke dunia bawah. Perseus kemudian menyelamatkan Andromeda yang tenggelam di lautan. Mereka ditemukan pingsan di tepi pantai oleh Pegasus. Perahu-perahu prajurit Argos datang menyelamatkan mereka. Perseus kemudian pergi meninggalkan Andromeda karena tidak ingin menjadi raja. Dia memilih menjalani hidup sebagai manusia biasa. Perseus bertemu Zeus di tempat patung Zeus dirobohkan. Zeus menawarkan dirinya menjadi bagian dari para dewa. Perseus tetap pada keinginannya menjalani hidup sebagai manusia biasa saja. Zeus menghargai keputusan anaknya, namun dia tidak ingin anaknya sendirian menjalani kehidupan manusia. Zeus akhirnya pergi, dia mengembalikan Io untuk menemani Perseus dalam hidupnya dan film pun berakhir. Demikianlah Movie Mania, alur cerita dari film Clash of the Titan. Nantikan seri selanjutnya dalam alur cerita film Ride of the Titan. Semoga Anda terhibur, saatnya saya undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.